Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Itu hanya bisa bertambah. Makin ku mengenalmu, makin ku haus akan engkau. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengasihimu. Aku tidak mau datang dan pergi, cabut dan kembali. Aku mau terus berjalan dengan Tuhan, makin lama makin kuat. Tuntun kami yang undur supaya kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Firman ini kami pegang di saat teduh bersama hari ini. Tuhan, bahagiaku penuh ketika aku ada di dekat-Mu. Di situ melimpah kasih karunia-Mu. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, beritakan kebenaran-Mu. Lewat mulut hamba-Mu, lidah bibirku. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Ketika berdoa untuk saat teduh bersama today, hari ini, saya mendapat janji Kristus. Roh Kudus seperti membisikkan ada banyak sekali yang undur akan kembali. Dan tiba-tiba diketuk aja hatinya, digerakkan untuk ikut saat teduh bersama hari ini. Orang-orang yang sudah bolong-bolong saat teduh pribadi dan udah lama gak ikut saat teduh bersama juga. Acara ini untuk Anda. Jangan undur, maju, cabut, pergi, cabut, datang kembali. Ayo mulai hari ini konsisten dengan Tuhan ya. Kita haus dan lapar, pasti kita akan dipuaskan. Jangan menjauhi kasih karunia. Kasih karunia itu juga bisa ditemukan lewat pertemuan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab ada urapan di sana. Supaya agar jangan tumbuh akar kepahitan yang mengkamirkan banyak orang. Orang yang menjauhi kasih karunia cenderung nanti ujungnya dia menjadi orang yang kecewa sama Tuhan. Dan biasanya dimulai dengan kecewa sama manusia. Lalu timbullah akar kepahitan yang sudah tidak ketolongan. Kita belajar dari satu desa namanya di Indonesia. Ada sebuah desa yang luar biasa. Kalau saat teduh bersama selalu jalan itu sepi. Saya dengar report ini luar biasa. Desa apa namanya? Desa Tamiang Layang. Ya, Desa Tamiang Layang. Kalau Anda menyaksikan dari situ, halo, God bless you. Kagum sama Anda sekalian. Tempat langsung sepi kalau lagi saat teduh bersama. Semua masuk rumah, ibadah bersama-sama. Itu desa pasti penuh dengan kasih karunia. Mari kita belajar dari mereka. Kalau ikut Tuhan itu yang konsisten ya. Apalagi orang-orang kota dalam kesibukannya. Jangan lupa bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan. Jangan jauhi kasih karunia. Lukas 7 ayat yang ke-18 sampai 23. Cerita tentang Yohanes Pembaptis di dalam penjara, saya bacakan dulu seluruh ayatnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yang sudah lama tidak saat teduh bersama, mari mendekat lagi pada kasih karunia. Ayat 18 cerita tentang Yohanes Pembaptis dalam penjara, saya jelaskan ayat per ayat. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, berhenti di sana. Saya rasa Yohanes mendapatkan, Yohanes punya informan yang salah. Bukan salah berita, tapi salah fokusnya. Hati-hati bagaimana Anda memproses sebuah informasi. Sebab cara Anda memprosesnya atau Anda fokus ke apa, itu menunjukkan sekali kerohanian kita sedang dalam posisi seperti apa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita
memperoleh kabar. Sama-sama mendengar. Dua orang mendengar lagu yang sama, tapi yang satu mendengarkan, yang satu liriknya hanya lalu lalang. Ada orang yang fokus, ada orang yang sudah tidak konsentrasi pada Yesus. Sama-sama Kristen ya. Dan ketika kita menerima sebuah kabar, informasi, atau berita, atau cerita, kok bisa ya? Orang yang satu mendapat berkat, yang satu lagi mengkritisi. Nggak perlu lagi. Lain cerita kalau kritikan membangun, tapi hal-hal yang dicari-cari. Saya yakin Yohanes tidak memperoleh informan yang baik. Karena di dalam ayat Alkitab yang lainnya, kita tidak usah buka sekarang, pernah sekali Yohanes mendapat berita, sewaktu itu Yohanes lagi kuat rohaninya. Dia belum dalam penjara, dia sedang berjaya, dia sedang memberitakan kerajaan Allah akan datang, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Banyak orang dibaptiskan di Sungai Yordan. Lalu tak lama kemudian Yohanes masih terus baptis tapi sudah pindah sungai ini ceritanya. Lalu ada orang datang, para informan yang notabene adalah murid-muridnya sendiri. Tapi orang-orang ini kurang dewasa rohani. Untungnya guru mereka waktu itu lagi sehat-sehatnya kerohanian. Lalu setelah itu mereka membawa berita begini. Lihat itu Yesus yang kau baptis itu. Yang kepada siapa engkau berkata dia anak domba Allah. Dia membaptis dan mendapat pengikut lebih banyak daripada guru. Lalu Yohanes bilang apa? Nggak apa-apa, nggak ada seorang bisa ambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nah waktu itu Yohanes begitu. Waktu ini beda. Dia dalam penjara, ekspektasi tidak berjumpa dengan realita. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, saya punya pertanyaan. Kenapa murid-murid itu belum jadi murid Yesus waktu itu? Kan bukannya Yohanes itu mempersiapkan jalan saja. Harusnya dia kosong murid setelahnya. Semua dikasih ke Yesus kan. Kenapa kok masih bertahan murid-murid ini dengan Yohanes Pembaptis? Buat apa kita masih bicara dengan bayang-bayang kalau sudah ketemu sama orangnya? Mengapa kita harus ngobrol lewat telepon kalau orangnya ada di depan? Bukannya dia harus makin bertambah. Dan kalau dia sudah ada, kita tidak perlu ada. Yohanes Pembaptis ini masih mempertahankan murid-muridnya karena mungkin berdasarkan ketidakpastian di hatinya. Jaga-jagalah, plan B-nya harus ada. Selain itu murid-murid ini pasti ada merasa kompetisi dengan murid-murid Yesus. Kok mereka lebih banyak ya? Kok kita nggak sebanyak mereka? Kenapa mereka meningkat? Kita menurun. Ada rivalry terdeteksi perasaan persaingan di antara mereka. Jadi saya yakin murid-murid Yohanes ini bukan semuanya salah, tapi mereka pasti memberikan report-report yang pesimis sama Yohanes Pembaptis. Kabar-kabar yang lebih cenderung negatif. Hati-hati ya informan Anda. Siapa yang jadi informan dalam hidupmu? Siapa yang kau izinkan berbicara ke dalam hidup Anda ini? Hati-hati, gunakan telinga kita. Lebih penting adalah yang masuk ke telinga kadang-kadang tidak bisa dalam kendali kita. Orang mau ngomong apa? Bagaimana Anda memprosesnya di dalam hati? Dan lewat manusia-manusia yang tanpa kita sadari bisa dipakai oleh setan dalam kehidupan kita, hati kita bisa mulai menjauh dari kasih karunia. Pelan-pelan timbul rasa kecewa. Bahkan akar kepahitan. Kalau kita nggak hati-hati, kita pasti akan kamir. Orang sekaliber sekelas Yohanes Pembaptis, nabi besar aja, bisa hampir-hampir kecewa dan menolak Tuhan. Kita baca ayat 19. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Berhenti di sana. Jadi Yohanes panggil 2 orang di antara murid-muridnya entah berapa. Tapi 2 orang yang dia utus dan mereka disuruh untuk bertanya kepada Tuhan. Kata bertanya di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya kan ask. Tapi sebenarnya ini bukan asking, ini lebih questioning God. Kalau orang tanya untuk belajar itu dari haus dan lapar. Tapi kalau orang mempertanyakan itu berarti meragukan, dia beranjak dari tidak beriman. Mencoba membuktikan kesalahan. Coba ya, kalau kita baca Alkitab dengan mencari-cari
Demi mencari-cari kesalahan padanya, kita merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa tahu segala sesuatu. Kita mau buka Alkitab untuk membuktikan bahwa pengajaran Yesus tidak benar. Kita tidak akan diselamatkan oleh karenanya. Meskipun ada kesaksian orang yang begitu awal mulanya, lalu tengah-tengah Roh Kudus berkarya, lalu dia bertobat, ya ada. Tapi itu adalah keajaiban dari sisi Tuhan. Tapi kalau kita baca Alkitab bukan dari hati yang mau belajar, kita tidak akan dapat banyak. Seperti orang Farisi yang tahu segala sesuatu tentang Allah Israel. Belajar teologia lagi. Tak terkecuali Saulus dulu belajar di bawah didikan Gamaliel. Sekolah tertinggi zaman itu yang paling canggih. Bertobatkah dia? Tidak. Sampai dia bertemu Tuhan muka dengan muka lewat sinar terang. Kita harus mengerti sesuatu. Ini bukan sekedar bertanya kepada Tuhan. Ini mempertanyakan Tuhan. Disinilah masuk iman yang pelin-pelan. Atau seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya. Bukankah Yohanes dulu pernah beriman dan berkata itulah anak domba Allah. Statement of faith atau pernyataan iman itu sudah dicatat di kitab Injil. Itu didengar ribuan. Tapi sekarang kenapa dia balik kucing? Kenapa dia menyesal? Menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada dasarnya Yohanes kurang menjaga hati, tapi saya nggak bisa salahkan dia karena kita juga kayak dia, sama aja. Tapi kita bisa belajar dari cerita ini, semua tertulis sebagai pembelajaran. Semua ditulis ini supaya kita tidak mengulanginya. Dimulai dengan negatif informan, lalu hati nggak dijaga itu seperti minyak ketemu api, langsung meledaklah situasi. Yohanes menyuruh 2 orang murid diantaranya bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Mungkin di sini ada sedikit kebingungan di hati Yohanes antara dia memandang Yesus sebagai Mesias atau yang akan datang itu. Seperti salah satu nabi yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Yang nanti akan datang. Yang akan berperang di arena politik suatu hari. The one who is coming yang akan membebaskan Israel dari cengkraman Roma. Jangan lupa loh, Yohanes Pembaptis ini tulen Yahudi. Dia juga cinta negara dan bangsanya. Tercampur baur antara kerajaan sorga dan kerajaan manusia. Dia juga pedulikan Israel yang setiap hari dijajah. Itu orang-orang Roma, perkecualian ada perwira yang baik yang minta tolong sama Yesus. Sebagian besar yang namanya penjajah ya pasti menekan mereka. Yohanes mungkin melihat orang tuanya sendiri juga gak nyaman. Yohanes mungkin melihat saudara-saudaranya kurang hidupnya tidak layak. Dia pasti juga tidak merasa gimana di dalam hatinya. Dia merasa, kenapa kalau engkau memang sungguh-sungguh Mesias, kok sampai hari ini engkau belum berbuat sesuatu untuk melepaskan kami dari cengkraman Romawi dan aku dalam penjara, aku yang mempersiapkan jalan untukmu. Kenapa aku tidak pernah kau jenguk? Bukan karena Yesus tidak mau membesuk. Tapi Yesus jalan ke semua kota itu, penuh kota itu berdesak-desakan sampai bersenggol-senggolan. Saling menginjak-injak untuk pegang puncak jubahnya. Dan Yesus bukan datang untuk keluarga sendiri. Dia adalah juru selamat dunia. Dia datang untuk naik ke Kalvari. Mati bagi you and me. Tapi Yohanes mungkin take it personally. Dia sangat merasa kecewa secara pribadi. Kenapa aku masih dalam penjara? Kenapa engkau tidak lepaskan aku? Bukan Yohanes takut menderita. Tapi ya Yohanes mempertanyakan kasih Allah. Kalau memang dia Mesias, kenapa dia diam saja? Belum lagi pengajaran Yesus. Mungkin membuat dia sedikit semi bingung nih di dalam penjara itu. Hatinya menjauh, makanya dia kritisi yang gak perlu. Misalnya apa? Misalnya dia pernah menyebut orang-orang Farisi ahli Taurat itu ular beludak. Atau pemungut-pemungut cukai juga disebut demikian. Bertobatlah. Loh sekarang kok Yesus makan sama pemungut cukai itu gimana? Bahkan salah satu dijadikan muridnya yaitu Matius yang disebut Lewi itu. Gimana sih? Aku sebut mereka ular beludak. Kenapa jika engkau Mesias engkau makan bersama dengan mereka? Kok tidak bebaskan Israel juga?
Malahan engkau sembuhkan hamba seorang perwira Italia. Gimana sih? Yohanes garuk-garuk kepala. Dia tidak jaga kerohaniannya. Dia mulai perlahan-lahan. Ini bukan 1-2 minggu tapi beberapa bulan. Atau bahkan tahunan. Yesus mulai pelayanan, sudah menyembuhkan orang. Lalu setelah itu Yohanes mempertanyakan, apakah engkau Mesias? Dan dia karena dia tidak menjaga kerohaniannya, hatinya mulai diseret keluar dari kasih karunia. Belum keluar sih, tapi mulai ke pinggiran kasih karunia itu. Dia mulai tidak masuk dalam rencana utama Allah di dunia. Dia mulai terisolasi, masih mempertahankan kejayaan masa lama. Gak bisa kalau ikut Yesus. Meskipun doktrin tidak berubah, setiap hari kita harus menerima firman Tuhan secara segar. Kalau kita tidak mengikut Tuhan dari dekat, lama-lama hati kita menjauh dan kaku. Sekali hati kaku, susah disirami, segala sesuatu dikritisi. Dan waktu itu terjadi sudah akut, sudah kronis. Itu gak bisa obat biasa atau generik. Itu sudah perlu templakan dan teguran secara keras. Dan Yesus lakukan itu. Coba Anda lihat apa yang mereka pertanyakan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ayat 20, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Di sini dia mengkontradiksi dirinya sendiri. Baru berapa pasal sebelumnya kalau Anda baca di Lukas, di kitab Injil yang lain, baru berapa pasal lewat dia berkata, lihatlah itulah anak domba Allah. Bukankah ada 2 muridnya yang gara-gara seruannya itu mengikut Yesus? Lalu Yesus sampai menoleh dan bertanya, apa yang kau inginkan? Lalu mereka berkata, di manakah engkau tinggal? Tuhan berkata, kemarilah dan lihatlah. Lalu mereka menginap. Saya yakin di antara 2 murid pertama Yesus itu salah satunya adalah Andreas, kokonya Petrus. Mereka berdua awal-awal yang mengikut Yesus. Mereka ex-muridnya Yohanes Pembaptis. Mereka mengikut Tuhan. Tapi sekarang 2 orang yang dia utus adalah untuk meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Seperti orang yang menyesali imannya sendiri. Dulu dia di dalam kebangunan rohani, tapi sekarang dialah yang mencerca dan mencela kebangunan itu. Dulu dia menyelamatkan, sekarang dia yang berkata, ngapain sih sungguh-sungguh sama Tuhan? Gak usah fanatik lah. Padahal dulu dia yang mati-matian pelayanan. Dahulu kala kita yang menyebar berita, ayo saat teduh bersama. Sekarang kita harus terus-terus diingatkan. Belum lagi diketuk hati oleh Roh Kudus, gak pernah kita mau menurut. Sekarang Tuhan yang harus terus kejar-kejar. Dulu kita kejar-kejar Tuhan. Bukan Tuhan lari kemana-mana. Tapi saking hausnya kita gak mau berpisah. Gak mau jauh. Sekarang semuanya jadi serba rutinitas. Aneh ya. He regretted what he believed. Dia menyesali apa yang dulu dia yakini. Engkaukah? Atau kami harus tunggu yang lainnya? Sedih saya waktu baca ini. Tapi Tuhan tuh mengasihi. Yesus tuh sangat cinta sama Yohanes Pembaptis yang merupakan pendahulunya. Yohanes Pembaptis ini kurang lebih setengah tahun lebih tua dari Yesus. Yohanes dan Yesus itu masih kerabat. Seperti mamanya Maria dan Elizabeth. Mereka masih cousin, masih sepupu. Dan Yesus sangat-sangat mengasihi Yohanes. Bukan sebagai sepupunya saja secara lahiriah, secara jasmani. Tapi sebagai domba bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu gembala. Yohanes ini manusia biasa. Seperti kita, Tuhan sangat cinta. Gembala agung itu sangat pedulikan domba-dombanya, termasuk yang hampir tersesat. Seorang nabi yang hampir murtad. Tuhan berkata sama dia, ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Coba lihat, Yesus sedang apa waktu dia dipertanyakan. Pada saat itu, garis bawahi. Saat kapan? Kairos Tuhan, waktu Tuhan, yaitu waktu ilahi. Ketika Yohanes itu duduk di kursi penonton, bahkan kursi hakim. Hampir-hampir dia menghakimi Yesus.
bahwa Yesus bukan Mesias. Gampang sekali untuk melihat apakah orang itu rohaninya mulai mati ketika dia sudah tidak lagi bergerak dan dia tidak melibatkan diri. Dia hanya duduk di kursi pengunjung, penonton, spectator, dan komentator. Bahkan lama-lama tanpa disadari, kursi penonton itu berubah menjadi kursi mengadili. Lihat ya, orang yang suka menghakimi biasanya bukan orang yang berbuah. Sebab orang yang berbuah terlalu sibuk untuk menghakimi. Kalau Anda baca pada saat itu, saat apa? Waktu Yohanes duduk tidak berbuat apa-apa. Penjara pun bukan alasan tuh. Sekalipun orang dalam penjara, seperti Paulus dan Silas, mereka punya pilihan. Saya sebagai hamba Tuhan, berapa banyak umat Tuhan yang juga ada di penjara, baik itu oleh karena salah mereka atau karena mereka difitnah. Saya kunjungi. Dari waktu ke waktu saya selalu luangkan satu ruang dalam pelayanan kami untuk mengunjungi mereka di dalam penjara. Jemaat, siapa, kalau ada di sana kami pasti akan aturkan waktu itu. Dan saya melihat dua macam orang di dalam sana yang putus pengharapan lalu meninggalkan Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang di dalam sana mencari Tuhan, bertobat dan mencari Tuhan. Lalu masih ada tipe ketiga. Orang-orang yang menjaga kerohaniannya malah dipakai Tuhan kepada sesama nabi. Ternyata punya pilihan. Tapi Yohanes tidak lagi melibatkan hatinya sama Tuhan. Dia tidak menyatu. Dia lebih menjadi seperti seorang juri. Dia melihat dari jauh. Itu bukanlah rencana Bapa. Pada saat itu, waktu Yesus menyembuhkan, Yohanes nonton doang. Waktu Yesus sedang mengaruniakan penglihatan, Yohanes mengkritisi dan mengadili. Inilah bedanya Yohanes dan Yesus di ayat 21. Pada saat itu. You know that Jesus is on the move di dunia ini, Yesus sedang bergerak. Jangan duduk di kursi penonton, terlalu kecil bagimu. Apalagi di kursi penghakiman. Jangan duduk di sana, itu milik Tuhan. Kita perlu menguji segala perkara, saya setuju. Tapi menguji yang perlu, bukan lumber kemana-mana. Itu namanya kepo rohani. Itu namanya orang-orang yang suka urusi urusan yang jauh di luar takaran imannya. Sedangkan mungkin yang kita urusi itu rohaninya mereka lebih baik dari rohani kita. Buah mereka lebih nyata. Jadi hati-hati. Kalau Anda mulai mendapatkan hati Anda pahit, hati kita mulai hambar dan kita mulai negatif, mulai sarkastik, kita mulai tajam lidah kita dan kita mulai suka membenci dan mulai selalu melihat hanya sisi negatifnya, jangan-jangan sudah tumbuh akar kepahitan. Ayat 22, dan Yesus menjawab mereka. Betapa indahnya jawaban Yesus. Yesus tidak berkata, iya, akulah dia. Buat apa Yesus ngaku-ngaku, ya kan? Bukannya pengakuan dari mulut orang lain. Dahulu kala seorang nabi namanya Yohanes Pembaptis pernah berkata, inilah anak domba Allah. Lalu kemudian ada suara lagi dari sorga. Atas dasar dua saksi, yaitu Allah dan manusia. Yesus tak perlu diragukan, dialah Mesias. Bukankah Bapa berfirman dari sorga didengar banyak orang? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Lalu turun lagi burung merpati. Kalau Anda baca, Yesus tidak perlu lagi mengakui. Tapi dia bantu cousin-nya ini, pendahulunya ini. Dibantu, diarahkan kembali ke fokus yang sebenarnya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Yesus tidak berkata, iya inilah aku. Tapi Yesus berkata, coba kamu jelaskan sekarang, hai informan. Apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, jangan bumbuin, jangan tambahin, jangan kurangin. Yesus tahu ini. Suatu hari pada waktu Yesus ada di sebuah ruangan, ada orang yang mati tangan. Separuh badannya itu semacam kena stroke gitu, mati setengah. Mereka semua melihati Yesus, apakah dia akan sembuhkan untuk menangkap dia basa-basa. Bahwa dia bekerja di hari Sabat yang dilarang Musa. Yesus marah kan, lihat keliling dan berkata, menurut kamu, diperbolehkankah berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Hai kamu orang munafik, kata Yesus.
Kalau dombamu sekarang terperosok ke dalam jurang, sekalipun hari Sabat tidakkah kau keluarkan? Apalagi anak. Bukankah dia juga anak Abraham? Ulurkan tanganmu, langsung sembuh. Aneh ya? Kok nggak fokus ke kesembuhan dan kebutuhan orang itu? Kenapa orang Farisi fokus kepada pinggiran dan selokan? Sabatnya yang diutamakan. Yang diutamakan apalagi? Yang diutamakan adalah pelanggaran. Karena iri hati mereka. Yesus berkata gini, hai informan, sekarang kamu pergi ya, katakan kepada Yohanes, kakak sepupuku, pendahuluku itu, apa yang kamu lihat dan kamu dengar? Coba lihat donatnya, bukan lubangnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bukankah inilah buahnya? Inilah bukti Mesias. Mujizat Mesias dinubuatkan oleh Yesaya, memberi penglihatan pada orang buta. Salah satu yang utama. Tahun Yobel atau urapan telah tiba, memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Yesus membantu Yohanes lewat informan yang Tuhan kali ini perbaiki. Yesus membantu Yohanes untuk refocus, untuk fokus kembali ke rohaniannya. Untuk fokus kembali kepada perkara-perkara Allah yang lebih tinggi dari perkara-perkara manusia. Pikirkan hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada di samping kanan Allah Bapa. Jangan perkara di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Dan ayat 23, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nyaris, keluarga saat teduh, nyaris Yohanes kecewa dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, ini artinya blessed be the unoffended. Berbahagialah orang yang hatinya gak tersinggung sama Tuhan. Berbahagialah orang yang gak kepahitan, lalu memperhatikan selokan. Berbahagialah orang yang menjaga hatinya dengan segala waspada sehingga selalu manis seperti Yusuf dalam penjara. Keluar mana bisa menolong orang, jangankan orang Firaun juga. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, yang hatinya dijaga suhunya. Temperaturnya itu temperatur kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Because when you reject this, katanya Tuhan, kalau kamu menolak ini, pekerjaanku, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya, kamu menolak kasih karuniaku. Tahukah, ada hal-hal tertentu yang ada kasih karunia di situ. Jangan menolak pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menolak doa. Ada kasih karunia di sana. Hal-hal yang ada kasih karunia itu jangan dijauhi. Waktu itu dijauhi, kasih karunia pun akan tiba-tiba menipis hawanya di hidupmu. You reject this, menolak hal-hal ini. You reject grace, kau menolak kasih karunia. Ketika Roh Kudus sedang bekerja, hati-hati. Kalau saya tidak pasti sesuatu itu dari Tuhan atau bukan, kalau itu nggak terang-terangan, kalau terang-terangan firman saya akan berkata itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau hanya karena itu tidak sesuai seperti pengalamanku, mesti hati-hati. Jangan-jangan yang kita tolak adalah Roh Kudus. Dan setan, iblis selalu ingin kita itu fall out of grace, atau dia ingin kita terpental keluar dari kasih karunia agar supaya berkat-berkat kita bisa dicuri. Karena di Alkitab dikatakan ayat 23, berbahagialah orang yang. Kata berbahagia di situ bukan bahagia happy ya haha. Berbahagia di sini adalah blessed be. Blessedness. Kata bahagia di situ diberkati terus-menerus. Yang saya maksudkan bukan materi, kondisi hati dan rohani. Blessed be, berbahagialah itu ada berkat yang terus-menerus mengalir dalam hidup orang yang tidak menjauhi tahta kasih karunia Allah. Kalau kita jauh, apa yang terjadi? Komplikasi mulai terjadi. Biasanya mulai jauh dulu dari kasih karunia, terus komplikasinya apa? Ada aja hal-hal yang bukan dari Tuhan mulai terjadi di kiri kanan. Loh, kalau kita dekat kasih karunia, apakah ada masalah? Ada. Tapi masalah itu ujian iman.
Iman kita justru jadi tangguh karena itu. Dan ada upah seperti Ayub pada ujungnya di mana Allah menunjukkan perkenanan. Tapi kalau menjauhi kasih karunia, yang terjadi itu bukan ujian. Yang terjadi itu adalah komplikasi. Maka kita akan mulai lihat perkara-perkara yang bukan dari Tuhan mulai terjadi di kiri kanan kita. Saya sedih sekali belum lama yang lalu melayani sepasang suami istri yang sempat menjauhi kasih karunia. Di masa-masa pandemi, entah gimana dia buat semuanya itu pause atau dibuat seperti dihentikan sementara, gampang lah. Nanti kasih karunia itu kan seperti makanan di kulkas bisa diambil setiap saat. Yang dia tidak sadari adalah hatinya nggak bisa digitukan. Sekali hati membeku, tidak bisa lagi, susah untuk dilembutkan. Lalu masa-masa itu dia lalukan begitu aja. Murtad sih tidak, cuma dia gampangkan. Mulai kendor, padahal biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dia tidak perhatikan perintah Tuhan yang sifatnya bukan teguran. Tapi seperti anjuran, biarlah rohmu menyala-nyala. Diabaikan, dianggap enteng gitu lewat. Saya sedih sekali anaknya barusan mencetuskan dia ateis. Saya lihat anak itu sebelum pandemi. Anak itu sangat lucu, baik. Sangat-sangat cinta Tuhan, rohani. 3,5 tahun. Tiba-tiba menyebut dirinya ateis. Komplikasi mulai terjadi. I don't think itu ujian sih. Ujian begitu nggak boleh terjadi di keluarga kita. Karena keluarga kita kan sudah berapa generasi Kristennya. Lain. Komplikasi pun terjadi. Dan kadang-kadang menjauhi kasih karunia juga lewat keputusan. Hati-hati. Semua kan keputusan kecil ya. Keputusan-keputusan kita yang kalau kita perhatikan, misalnya kita memutuskan sesuatu dan itu menjadi, kita tahu bahwa putusan kita itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya orang-orang muda yang masih bujangan, cari pacar nih, jodoh dari Tuhan. Tapi jadinya sama orang-orang yang tidak seiman. Gak apa-apa. Dengan segala alasan dia bisa tutupi dengan berbagai cara. Ya gampang nantilah bisa. Dan itu satu-satu cara menjauhi kasih karunia adalah lewat keputusan-keputusan yang salah. Tidak tentu fatal, erosi pelan-pelan. Kita mulai begini, terus mulai hobi menggantikan kegiatan-kegiatan yang selama ini benefitnya luar biasa buat keluarga kita secara mesbah dan secara rohani. Bukan berarti rohani melulu, tapi kadang-kadang kita diizinkan untuk memilih, kita memilih yang salah. Gugurlah perlahan-lahan leaves atau daun-daun kasih karunia itu. Mulai layu. Tapi Anda belum lihat efeknya. Layu 1 tidak terasa. Layu 2 tidak terasa. Bahayanya, layu 10 tidak terasa. Anda mulai nggak kerasa. Ketika semua pohon tumbang, Anda tidak akan kerasa. Jangan jauhi kasih karunia, karena kasih karunia itu tidak akan terasa waktu jatuh satu daunnya. 3 kebenaran ini saya mau tancapkan di hati Anda. Semoga Anda waspada. Yang pertama, hati-hati dengan orang-orang negatif yang menjauhkan kita dari kasih karunia. Jangan tengging mereka, karena mereka bukan setan. Kadang-kadang kita lah orang itu. Tapi setan bisa memakai orang Kristen yang kedagingan. Orang yang tidak jaga hati biasanya bisa mengkamirkan sesamanya. Harusnya kita menyembuhkan, bukan malah justru terpengaruh. Hati-hati dengan orang-orang yang negatif, yang pesimis, yang negatif, yang menjauhkan kita dari kasih karunia. Biasanya itulah permulaan timbulnya akar kepahitan. 2, fokuskan hati pada perbuatan Tuhan dan libatkan diri dalam kegerakannya. Mesti aktif imannya. Anda sudah pelayanan komitmen. Yang komitmen ibadah komitmen. Ibadah jam berapa? Komitmen di situ. Jangan geser untuk apapun. Jangan geser untuk apapun. Saya komitmen hari Rabu selama pandemi. Sekarang kalau saya komitmen dengan GMS, pada waktu akhir pekannya untuk bertemu jemaat, saya komit. Apapun nomor 2 prioritas. Kerja juga komitmen, bukan hanya ibadah. Kerja ya komitmen, komit. Sekolah. Fokuskan hati pada perbuatan Tuhan dan libatkan diri dalam kegerakannya. Libatkan dirimu. 3, iblis ingin kita jatuh dari kasih karunia supaya blessedness tadi, berkat Tuhan tercuri dari hidup kita. Hati-hati ya, maksud iblis adalah perlahan-lahan erosi dirimu. Supaya akhirnya ketika tercuri tidak terasa. Jangan sampai kecolongan, karena Tuhan punya berkat yang indah di depan kita.
May God's grace be abundant on you. Biarkan kasih karunia Allah melimpah atas hidupmu. Mari mendekat pada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat pada kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus, kasih karunia melimpah atasmu. Dalam nama Yesus, amin. And there I find you in